nangis bukan Reni kui gitu. Gitu. Nah, kalau yang pelit tadi mati lo seorang. Kalau yang dermawan mak ikut gitu. Tak ikut dah. Mak tak mau mati. Mau. Kapan nak mati? Tak tahu lah. Ya. Bertetangga janganlah engkau pelit. Karena apa kata tetanggamu? Kata Rasulullah, tetanggamu itu adalah keluargamu yang kedua setelah keluargamu di kampung sana. Makanya pandai-pandai dalam hidup bertetangga, Bu. Sakit-sakit hati sikit sama tetangga, sabar, mengalah. Asalkan suami kita jangan dikedip aja lah, Bu. Tapi kalau suami kita dikedip, nggak dibalas suami kita, biar aja. Misalnya dia udah ngedip-ngedip suami kita biasa aja. Tapi kalau suami kita udah mengedip pula begini, nah baru kita turun tangan. Itu tetangga, Bu. Tetangga kita itu adalah keluarga kita, belahan jiwa kita, Bu. Andaikan kita mendapatkan ujian atau musibah, andaikan kita pesta, itu yang datang pertama kali adalah tetangga kita. Keluarga kita yang terdekat, yang satu darah dengan kita, paling dia datang pas acaranya. Bentar. Tapi kalau tetangga sampai ke dapur kita dibantunya, Bu. Masya Allah. Bukan saya mengatakan tetangga atau teman lebih baik dari saudara kandung, tidak ya, Bu ya. Yang saudara kandung ini tidak bisa dibedakan dengan apapun. Tapi kalau tetangga kita nih, Bu ya, itu udah sama dengan saudara. Tapi jangan pula bilang dia udah lebih dari saudara kandung. Jangan pula bilang kayak gitu. Saudara kandung tidak bisa dibedakan dengan yang lain. Al-bakhilu ba'idun minallah. Tetangga-tetangga yang pelit tadi jauh daripada Allah, benci Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar, didekatkan oleh Allah neraka kepada orang-orang yang pelit. Ibu, lalu berjalan Rasulullah SAW. Mendengarlah Rasulullah bunyian yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat bunyinya. Lalu bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tamsil apakah ini wahai Jibril, bunyian yang sangat dahsyat tersebut? Jawab Jibril, ini adalah tamsil batu yang dijatuhkan 75 tahun yang lewat, itu baru sampai hari ini ke dalam neraka Sakhar. Bertemu Rasulullah dengan neraka Sakhar. Kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah 3 penghuni neraka Sakhar. Siapakah dia? Yang pertama, golongan pertama ditanya oleh Rasulullah, wahai golongan pertama, kenapa sampai engkau masuk ke dalam neraka Sakhar ini yang bahan bakarnya dari manusia? Mereka menjawab, kami ini orang kaya wahai malaikat. Kami ini banyak perusahaan, kami sibuk dengan dunia kami. Kami tidak sempat untuk sholat. Karena sholat juga tadi ini. Apa kata malaikat? Tiada yang kaya melebihi kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak pernah lupa sujud kepada Allah. Datang lagi malaikat kepada golongan yang kedua kita, harta yang telah berpisah dari badan kita, makanya rajin-rajin sedekah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini bekal kita, Bu. Semakin susah hidup kita, semakin banyak sedekah. Ya, dengan apa saya sedekah, Bu Pit? Saya ini susah, saya yang harus disedekahin orang, Bu Pit. Semakin susah hidupmu, semakin banyak sedekahmu. Ya gimana kita sedekah? Ada nggak uang 20.000? Pasti kan? Kita ada uang 20.000 kan? 20.000 ini tidak akan bertahan hidup kita 2 tahun ke depan. Tidak akan bisa melunasi semua hutang yang kita miliki.
Ya 20.000 bersedekahlah, sok-sok lawak beko, bersedekah awak banyak utang, sedekahkanlah, sedekahkanlah. Sedekah 10.000. Ketika engkau bersedekah itu seperti engkau mengambil pohon ubi. Pohon ubi, ibu patahlah ranting ubi itu pasti dia akan bercabang kan? Allah tak pernah mengkhianati apa yang Allah bilang kepada hambanya. Apa kata Allah? Saya akan mengganti harta yang telah engkau sedekahkan. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya itu mau menolong dan berbagi bersamanya. Berbagilah, bersedekahlah. Karena sedekah ini banyak gunanya, Bu. Yang pertama, kegunaan sedekah memberikan kita ini syafaat nanti di yaumil mahsyar. Pertolongan, Ibu. Kita sedekah kepada anak yatim nih, Bu ya. Walaupun sedikit. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin dekat denganku, maka sayangilah anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah wa kadza. Saya dengan orang yang menyayangi anak yatim nanti duduk di surga berdekatan denganku, dekat dengan Rasulullah. Ibu bangga enggak dekat dengan Rasulullah? Bangga. Kalau berfoto bareng bersama calon bupati, Ibu bangga enggak? Udah tanggung bangga. Banyak di Facebook nampak diambilkan berfoto dengan Iyet Bustami, tanggung kadang hatinya. Calon bupati sebut. Apalagi kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyaklah engkau bersedekah dan sedekah ini akan memberikan kesehatan kepadamu. Kalau awak sakit-sakit, Bu, banyak sedekah, kasih sedekah. Ya, tapi kalau saya ini sedekahnya gimana, Bu Pit? Misalnya nih, enggak sanggup Ibu bersedekah. Bisa enggak Ibu bersedekah dengan senyum? Banyak-banyak senyum bisa? Nah, satu senyuman bisa mengawet mudahkan wajah kita 2 tahun ke belakang. Makanya Ibu dari pulang dari sini nanti sampai ke rumah senyum. Digosipkan tetangga, senyum. Enggak dikasih uang suami, senyum. Yang kata suami, "Dak lamo sama kolego," katanya kan. Galak-galak sih katanya kan. Nah, jadi kita kok banyak senyum. Sekarang ini yang senyum itu orang yang pelit, Bu. Ketika bertemu dengan orang, entah gimana ya, orang takut dengan senyum. Banyak-banyak tebarkan senyum. Kemudian banyak-banyak bersilaturahim. Engkau tidak bisa punya bersedekah dengan uang, banyak menyambung hubungan silaturahim. Dan sedekah ini akan meluaskan kubur kita nanti. Kubur yang engkau anggap itu kubur jauh dari keramaian, itu dalam tanah, di dalam kuburmu bisa Allah sulap menjadi surga yang paling indah daripada surga di dunia ini. Jadi kalau kita banyak sedekah, itu luas kubur kita. Tapi kalau orang yang pelit, al-baqilu ba'idum minallah, orang-orang yang pelit itu jauh daripada Allah. Ba'idum minan nas, orang yang pelit itu jauh daripada manusia. Coba kita bandingkan. Ada orang pelit meninggal dunia nih. Diumumkan di musalah amal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Ibu Fulan bin Fulan. Itu siapa yang meninggal? Itu ibu yang pelit meninggal dunia. Abialah nak matilah. Nyo pilih tu. Jatuh mangganya, nyo pilih ada anak-anak nyo kaja datang ke sapu. Saking pilih igaik tu, dia nak mati. Tapi kalau orang-orang yang dermawan meninggal dunia, yang baik meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal dunia? Itu Ibu Hajah dermawan. Langsung, Bu, kaum muslimin dan muslimat berdoa, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, karena yang meninggal adalah orang yang dermawan. Banyak orang yang melayat ke rumahnya, banyak orang yang menyolatkannya, dan banyak orang yang mengiringi jenazahnya ke tempat istirahat yang terakhir, karena orang yang meninggal adalah orang-orang yang dermawan. Jadi ibu-ibu, apa yang kita pikirkan? Makan sekanyang paru, Bu. Banyak bana baju di lamari, Bu. Ampe lamarinya, Bu. Nangka dipakai sahalai duanya kan? Jadi terakhir udah diiring kita ke alam kubur. Dari iring ke kubur nih, Bu ya. Sendirikah kita di alam kubur? Surang awak dalam kubur, Bu? Indah. Tidak ada surang ke dalam kubur. Awak diiringi ke dalam kubur, dikembalikan ke tempat istirahat yang terakhir, sekian kali sekian meter lah di kubur tadi ya, Bu ya. Kemudian ditimbun. 7 langkah orang pergi meninggalkan kita. Ini tanah 3 kepal nih, Bu ya.
tanah 3 kepal tadi, minha khalaqnakum, ditaruh di dekat kepala, dari tanah engkau diciptakan. Diambil 1 kepal lagi, wa minha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Diambil 1 kepal lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah inilah nanti engkau akan dibangkitkan kembali. Apa yang kita sombongkan, Bu? Kita lahir tak membawa apa-apa, pulang pun tak membawa apa-apa. Lalu datanglah yang menemani kita, begitu cantiknya dia, begitu harumnya dia. Bertanya roh orang-orang yang beriman, termasuk roh ibu-ibu yang di musala amal, siapakah engkau ini? Begitu cantiknya engkau, begitu harumnya engkau. Belum pernah saya melihat orang yang secantik dan seharum engkau selama hidup di dunia. Dan dia menjawab, ini adalah gambaran amalmu, ini gambaran ibadahmu, ini solatmu, ini puasamu, ini sodakohmu, ini wakafmu, dan saya akan selalu menemani engkau selagi hari kiamat belum datang. Dan seketika itu juga Allah mengatakan kum fayakun, terjadilah dia, maka dilapangkanlah kuburnya seluas mata memandang, dan dinampakkan gambaran surga kepadanya. Luas kuburnya. Tapi orang-orang yang tak memikirkan hari akhirat, dia cinta kepada dunia, dia lupa kepada hari akhiratnya. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Engkau cinta kepada duniamu, kau lupakan hari akhiratmu. Tak ada amal, tak ada bekal dia. Sudahlah hidup di dunia susah, melarat, sumbayang indak lo. Kan ada je orang model tu ya, Bu ya. Hidup susah, sumbayang indak, bantuak buruk. Ya Allah. Kok cik-cik lah bau untuang tu diambil ya, Bu ya. Biarlah awak hidup susah, bantuak kok standar jadi jo, tapi awak taat kepada Allah. Ado jo Allah sayang, Bu. Dan dia ditemani oleh orang yang begitu jelek dia, begitu busuk dia. Bertanya roh orang-orang yang tak punya bekal, siapakah engkau ini? Begitu jeleknya engkau, begitu busuknya engkau. Dia menjawab, ini adalah gambaran perbuatanmu. Selama hidup di dunia engkau diberikan waktu yang lapang oleh Allah, tapi engkau lalai dengan solat. Lisanmu yang selalu melukai orang lain. Jadi muncul awak ku hati-hati, Bu. Utang ameh dapat dibayar, hutang budi dibawa mati, Bu. Karena lisan kita ini bisa tak tegur sapa. Sekarang bukan lisan lagi berkata, Bu. Sekarang Facebook lagi berkata. Ketika ada orang yang sakit hati sampai di Facebook membuat status. Ya Allah. Kadang hatinya membuat status permusuhan, kadang